telepon daripada kena tangkap kali kan. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah berjaya menahan 61 lelaki warga Cina dan pendatang asing tanpa izin parti rakyat Filipina berumur antara 19 hingga 64 tahun dalam satu serbuan op mahir sekitar Pulau Mataking dan Pulau Bumbum Sempurna pada Sabtu. Assalamualaikum guys. Balik lagi bersama saya BDT di BDT Crew akan menemani kawan-kawan semua dalam episode hari ini. Sabah digegarkan lagi guys. Baru-baru ini Sabah sangat panas dengan satu isu yang sangat viral di sosial media, yaitu PTI versus stateless. Kacauan air mata tak jadi timbangan kalau niat hanya jalan singkat. Apa yang kau ambil tak sah, tak lekat, takkan halal walau sebebat. Kalau licik jadi pegangan. Semua bermula daripada post satu influencer Sabah yang saya yakin semua yang sedang menonton ini sangat kenal guys. Jadi di dalam postingan ini menimbulkan satu spekulasi ataupun satu isu yang begitu sensitif dan bagi saya begitu dekat dengan rakyat Sabah, yaitu isu stateless guys. PTI versus stateless. Jadi ada yang menyokong, ada juga yang tidak mendukung, ada yang support, ada yang tidak support. Jadi kamu semua kawan-kawan yang sedang menonton, kira-kira kamu di pihak yang mana? Apapun, hari ini kita akan bahas video ini, tapi jadikanlah video ini sebagai referensi, sebagai edukasi dan bukan untuk menimbulkan lagi isu-isu yang lebih panas tentang isu Sabah ini. Dan kita akan menambah pengetahuan kita stateless versus PTI untuk hari ini. Dan terbuka juga ruang kolom komentar untuk semua kawan-kawan yang sedang menonton. Isi pendapat kamu tentang isu stateless ini. Semua ini bermula daripada satu postingan influencer Sabah yang sangat dikenali, yaitu Anti Patrin ataupun Emi Dangin guys. Beliau ini merupakan seorang content creator yang bagi saya sangat dikenali di kalangan rakyat Sabah ini, dan postingan-postingan dia menimbulkan spekulasi-spekulasi yang tidak dipersetujui oleh majoriti masyarakat di Sabah ini guys. Seperti biasa guys, setiap pendapat itu ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi guys, sebenarnya isu PTI dan stateless ini memang sudah sangat dekat dengan rakyat di Sabah ini dan memang sudah ada dari dulu lagi. Sering menjadi satu isu yang begitu sensitif dan begitu kontroversial karena melibatkan identiti, keselamatan ekonomi dan masa depan generasi Sabah sendiri. Dan apabila seorang influencer menyentuh hal ini pasti akan menarik perhatian ramai orang untuk berkomentar guys. Apalagi isu stateless dan PTI ini. Isu yang sangat dekat pada kehidupan masyarakat di Sabah ini. Tidak saya nafikan guys, banyak yang keliru dengan stateless dan PTI ini. Antara dua istilah ini masih ramai rakyat Sabah yang saya yakin masih keliru. Apa sebenarnya PTI dan apa sebenarnya stateless? PTI, pendatang tanpa izin, yaitu individu yang memasuki negara kita ataupun mana-mana negara secara ilegal ataupun secara haram melalui pintu belakang dan tidak memiliki apapun dokumen. Dan itulah yang digelar sebagai pendatang tanpa izin. Manakala stateless pula, stateless adalah individu yang tidak memiliki warga negara, kewarganegaraan mana-mana negara pun. Dan realitinya memang wujud sebahagian community stateless di Sabah guys. Mereka wujud tanpa memiliki sebarang dokumen ataupun kewarganegaraan, dan itulah yang membimbangkan saya yakin majoriti rakyat Sabah yang sedang menonton video ini guys. Kongsikan video ini guys supaya lebih ramai yang memahami tentang isu ini dan lebih banyak yang mulai sadar guys. Oke, berbalik kepada isu kita, topik asal kita guys. Dan inilah yang menyebabkan isu ini sangat susah untuk diselesaikan dan untuk dibahaskan guys. Dua isu yang begitu hangat diperkatakan, stateless dan PTI. Oleh rakyat Sabah sendiri, dan saya yakin majoriti yang sedang menonton, ramai yang bimbang tentang keselamatan, ekonomi, peluang pekerjaan lah, dan pendidikan generasi yang akan datang dan hak asal bumi putra. Itu yang menjadikan isu ini begitu sensitif kepada rakyat-rakyat Sabah gitu. Pada yang masa sama, isu kemanusiaan juga kita tidak boleh abaikan, karena terdapat anak-anak stateless yang langsung tidak mempunyai kebajikan dan tidak mendapatkan pendidikan dan tidak mempunyai privilege ataupun kelebihan untuk menuntut pendidikan guys. Dan yang paling sedih, tanpa identiti yang sah. Inilah sebab dia guys. Isu ini selalu diperdebatkan dan menjadi satu isu yang sangat sukar untuk diperbincangkan dan mencari solusi dia. Jadi itulah kenapa harus kita sedarkan ramai orang tentang isu PTI dan stateless ini, supaya ramai yang sadar akan dua isu yang menjadi topik hangat di Sabah ini guys. Apa yang generasi Sabah
perlu faham, generasi muda Sabah perlu faham. Generasi muda di Sabah hari ini harus melihat isu ini daripada sisi yang lebih matang dan lebih bijak. Bukan sekadar emosi dan bukan sekadar komen di sosial media yang menjadikan atau membuktikan kalian itu peduli ataupun kamu itu bijak. Tetapi dengan kefahaman fakta dan sejarah yang mendalam itu yang akan membuatkan kita lebih peduli dan lebih memahami isu yang sedang terjadi ini. Kenapa saya bilang begitu? Sebab masa depan Sabah ini di tangan anak-anak muda, generasi-generasi muda yang ada di Sabah sekarang. Jadi kita harus memahami atau melihat sisi ini dengan lebih dalam dan lebih produktif dan aktif begitu. Perbezaan pandangan itu adalah satu perkara yang biasa kalau menurut saya. Biasalah, setiap pandangan itu tidak akan ada 100 orang yang setuju dan 100 orang yang tidak setuju. Kita tidak dapat mengawal siapa yang setuju dan tidak. Semua orang mempunyai hak untuk berpendapat dan berkomentar. Tetapi perbincangan dan kematangan adalah kunci penyelesaian daripada setiap masalah dan isu-isu yang terjadi. Terutamanya dua isu yang paling besar ini. Jadi, apa solusi terbaik untuk masa depan Sabah? Kalau menurut saya, antara langkah yang paling bijak dan paling patut diambil. Pertama, memperkemaskan sistem dokumentasi dan pengesahan identiti. Kedua, memberikan akses pendidikan asas kepada anak-anak stateless supaya tidak menjadi generasi yang tercicir. Sekadar untuk info, ini adalah untuk kemanusiaan juga, sebab kita melihat ini dari satu sisi pandangan yang berbeza-beza guys. Jadi mesti ada yang berpendapat kenapa harus kerajaan ataupun pemerintah Sabah ini adalah untuk mengeluarkan biaya untuk stateless ini. Mau tidak mau guys, ini adalah isu yang memang akan terjadi dan tanpa pendidikan mereka akan lebih desperate untuk melakukan ataupun desperate lebih tertekan untuk melakukan sesuatu cuma untuk mencari makan guys. Jadi saya harap kamu kawan-kawan semua yang sedang menonton faham apa yang saya coba sampaikan di sini. Dan yang ketiga guys, menguatkan sempadan guys. Memperkuatkan sistem pertahanan kawalan sempadan agar lebih ketat, terutamanya di daerah Sabah dan Sarawak ini, agar tidak mudah untuk orang ataupun individu-individu yang berkepentingan sendiri masuk ke tanah kita ataupun ke kawasan kita. Dan keempat, apa yang paling penting kalau menurut saya, pendapat saya pribadi adalah dialog antara masyarakat dan pemimpin. Selain itu, dialog terbuka antara masyarakat ke masyarakat juga itu sesuatu yang bagi saya sesuatu yang kunci untuk menyelesaikan isu-isu seperti ini. Supaya tidak ada kebencian, tidak ada sebarang racism yang terjadi lah untuk hal-hal seperti ini. Karena isu seperti ini memerlukan penyelesaian yang seimbang antara keselamatan negeri dan kemanusiaan. Oke guys, jadi isu ini bukan untuk menuduh atau bilang siapa yang betul, siapa yang salah, mencari kesalahan, itu bukan yang kita mau. Tapi apa yang penting di dalam video ini, mengedukasi dua isu yang paling penting ini tentang isu stateless dan juga PTI. Jadi, moga video yang saya bawakan hari ini nih dapat memberikan pengetahuan yang lebih, dapat memberikan info yang menarik, dan dapat memberikan generasi-generasi muda yang sedang menonton ataupun generasi yang sedang menonton ataupun yang sedang menonton ini satu pendidikan ataupun edukasi tentang isu yang lagi panas di daerah Sabah ini. Apapun, komen di ruang kolom komentar pendapat kalian. Jangan mudah percaya, jangan mudah terpedaya, dan kalau kamu ada pendapat sendiri silakan komen di ruang kolom komentar di bawah. Kita bertukar-tukar pendapat, dan mohon maaf kalau ada kesilapan dalam penyampaian pendapat saya, tapi itulah cuma sekadar pendapat dan kalian juga bebas untuk memberikan pendapat. Dan sampai di sini dulu video pada kali ini, moga bermanfaat. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kongsikan kalau kamu peduli. Jangan mudah percaya. Assalamualaikum.